Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Semoga apapun yang kita lakukan, seperti yang sudah sering saya sampaikan, dicatat oleh Allah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu, yang kedua dicatat sebagai bukti bahwa kita bukan termasuk orang-orang yang sombong. Karena kalau kita sampai tercatat sebagai orang yang sombong, Nabi pernah bersabda, tidak akan mencium baunya surga orang yang ada sedikit saja sombong di dalam hatinya. Naudzubillah min dzalik. Saya akan mengulas sedikit, karena saya baca-baca itu kok saya baca ulang kok. Ini yang bermimpi ini bukan Imam Ghazali. Ada orang yang bermimpi tentang Imam Ghazali. Gitu. Mungkin sebagian kita ada yang muskil, ada yang lah mimpi saja kok jadi landasan untuk ibadah kita. Ya karena ini bukti bahwa orang zaman dulu itu orangnya bahasa Jawa itu temen semua. Wonge ku wong temen gitu, bisa dipercaya. Sehingga yang nulis ini Imam Nawawi adalah wali, yang dimimpikan adalah Imam Ghazali, seorang wali juga. Nah, yang mimpi ini siapa? Tidak disebutkan, tapi kan ditulis oleh Imam Nawawi di dalam kitab ini. Mimpinya tadi berarti pasti orang tersebut adalah orang bukan sembarangan, kan begitu. Sehingga mimpinya oleh Imam Nawawi ditulis. Orang tersebut bermimpi tentang Imam Ghazali. Ditanya apa yang diperlakukan Allah terhadap sampean, terhadap panjenengan, orang yang begitu hebat ini. Dalam mimpi tersebut Imam Ghazali menjawab. Allah bertanya, Imam Ghazali, apa yang jadi andalan kamu sehingga kamu pede akan masuk surga gitu kan. Karena Imam Ghazali itu kan luar biasa, kitabnya banyak sekali. Waktunya itu dihabiskan untuk nulis buku, nulis kitab. Sehingga ilmu fikih ya ada, ilmu-ilmu agama, ilmu tasawuf ya ada, ilmu sufi ada, ilmu hukum ada, lengkaplah Imam Ghazali itu. Ada kitab seperti kitab apa? Ihya Ulumuddin, Bidayatul Hidayah, itu kan semua karangannya Imam Ghazali yang sampai sekarang dikaji oleh ribuan santri di seluruh dunia ini, karyanya Imam Ghazali. Di dalam mimpi itu disebutkan semua kebaikan-kebaikan Imam Ghazali tadi. Tapi ternyata Allah, jadi Imam Ghazali bercerita kepada si pemimpi tadi bahwa ternyata itu semua tidak diterima oleh Allah. Lah yang diterima oleh Allah adalah suatu saat saya pernah nulis, terus ada lalat datang, hinggap di ujung pulpen saya. Kalau pulpen zaman dulu itu kan tidak yang seperti yang kita punya, yang main tutul-tutul itu kan, tinta gitu kan. Apa itu namanya? Sabak ya. Nah itu. Tapi terus tidak dilanjutkan oleh Imam Ghazali. Lah tidak melanjutkan itu, ini poin yang perlu kita tangkap bersama, yang perlu kita jadikan pegangan bersama. Ternyata ada kalimat Imam Ghazali tidak meneruskan nulis itu karena khawatir lalat tersebut kecewa atau basa Jawa gelo atau kesel lah. Karena gelo itu basa Jawa yang tidak ada bahasa Indonesianya, Pak.
Gelo itu bahasa Jawa yang tidak ada bahasa Indonesianya. Kalau diartikan kecewa, bukan. Wong di dalam bahasa Jawa kecewa itu artinya kuciwo, bukan gelo. Jadi gelo itu kira-kira saya angan-angan sendiri. Kira-kira itu yang bikin pegel dan bikin loro hati, itu gelo. Gawe gelo, pegel dan bikin loro hati. Nah, Imam Ghazali tidak meneruskan nulis tadi, khawatir si lalat ini nanti gelo. Hatinya capek sama mangkel sama Imam Ghazali. Jadi karena saking kasih sayangnya tadi sehingga dibiarkan sampai lego. Nah, bahasa Jawa itu aneh kan. Jadi kalau gelo itu yang menyakitkan, tapi lego itu yang menyenangkan. Padahal hurufnya sama. Ini oleh-oleh bagi adik-adik yang bukan Jawa ya. Ya, iya kan? Yang dari Banjar apa kan nggak tahu itu kan? Gelo. Kalau bahasa Indonesia, bahasa Jawa itu seperti yang disampaikan Gus Dur, kemudian disampaikan juga oleh Yai Akil Sirot, disampaikan juga Gus Muafik tentang nasi. Ya. Itu Amerika saja kalah itu. Karena ketika masih di pohonnya itu orang Jawa bilang pari, ya kan? Begitu dituai namanya sudah menjadi gabah. Kalau sudah digiling itu namanya beras, belum sego. Beras itu kalau utuh satu itu namanya beras. Ini bahasa Jawa. Kalau patah itu namanya menir. Kalau dimasak baru jadi sego itu kalau banyak. Tapi kalau lepas sendiri namanya upo. Bahasa Jawa itu. Maka mengaji kitab seperti ini itu yang pas ya memang dengan supaya teliti itu ya dengan bahasa Jawa, karena bahasa Jawa itu yang menyamai bahasa Arab soal detailnya. Makanya mohon maaf ini bagi yang kita menggunakan manggil Rasulullah dengan Sayyidina, itu kan karena kita bawa ke budaya kita. Kalau di Arab atau di Eropa panggil ayahnya itu, anak panggil ayahnya itu biasa, Hanafi gitu. Panggil namanya itu biasa. Di Arab juga biasa gitu. Ya belakangan ini aja kemudian ada abuya, ada apa kayak gitu. Nah kalau kita sendiri kan nggak tega jadi orang Jawa. Wong tukang bakso aja kita panggil namanya gitu, no gitu kan nggak sampai kita sebagai orang Jawa. Kalau dia tua pasti Pak No atau kan gitu kan, Pak Lin atau Pak Khotib. Kenal Pak Khotib ya. Nah ada yang bisa kita petik. Jadi kita ini belum kita teruskan. Loh tapi kenapa ilmunya Imam Ghazali yang begitu tinggi itu kok sampai di dalam mimpi dinyatakan kalah dengan sikapnya Imam Ghazali yang menjaga sayang terhadap lalat tadi? Ini kalau kita nggak bongkar kan ini bisa salah paham. Oh, kalau gitu kita sayang-sayangan aja nggak perlu nggak nyari ilmunya kan begitu. Kita menyayangi lalat aja nggak usah ngapalkan Quran kan begitu. Kalau nggak dibongkar maksudnya. Ternyata justru tidak diterimanya Imam Ghazali di dalam mimpi itu, tidak diterimanya amalnya kan ada merasa. Aku wis belajar wis ninggal no kitab kan ada merasa. Sementara Imam Ghazali waktu tidak bahasa Indonesia yang ngubrak itu apa? Mengusir, tidak mengusir lalat itu kan Imam Ghazali tidak ada niat dan tidak menjadi kebanggaan bagi dia. Nah, amal yang tidak kita bangga-banggakan itu ternyata tinggi nilainya satu. Amal yang tidak kita bangga-banggakan itu ternyata tinggi nilainya. Kalau Yai Rauf kemarin menyampaikan ada sahabat yang hadir ke hadapan Allah ketika ditanya, engkau dengan apa engkau menghadap Allah? Dengan dosa-dosa saya, kan begitu kan? Ada juga hadis yang menyatakan rubba dzambin ay yudkhala shahibahu ilal jannah.
Kadang-kadang dosa seseorang itulah yang justru membuat dia masuk surga. Kok bisa? Kok bisa? Iya, ada terusnya, itu belum titik. Yaitu dosa sing dirumangsani. Dan kadang ada pahala yang membuat dia malah tidak masuk surga karena kebaikannya dirumangsani. Sudah merasa cukup, sudah merasa keren, sudah merasa udah nggak perlu ngaji, nah itu berarti apa? Pahala sing dirumangsani keapiannya itu justru tidak menyelamatkan kita. Tapi dosa yang kita itu merasa bahwa kita ini berdosa itu justru menyelamatkan kita. Satu. Ketiga, kan tidak ada di dalam Al-Quran itu yang kalimatnya begini, jazaa'am bima kanu ya'lamun. Nggak ada ya? Nggak ada yang ya? Yang ada kan jazaa'am bima kanu ya'malun, ya kan? Apa bedanya ya'lamun dengan ya'malun? Kalau ya'lamun itu mengetahui, jazaa'am bima kanu ya'lamun, yang demikian itu sebagai balasan karena engkau telah mengetahui. Tidak ada ayatnya di dalam Al-Quran. Tapi yang ada di dalam Al-Quran itu jazaa'am bima kanu ya'malun. Semua itu diberikan upahnya kepadamu karena engkau melakukan. Artinya apa? Ternyata ilmu itu ketika cukup dipahami itu tidak membuat kita ini keren di hadapan Allah. Tapi ilmu itu ketika sudah kita lakukan, itu yang kemudian bernilai. Mencari ilmu inilah yang tinggi nilainya dibanding ketika sudah memahami. Kalau memahami ini Allah masih lihat kamu sudah paham, tapi kamu amalkan enggak kan gitu. Kalau kamu amalkan baru ada nilainya. Nah, kamu mencari paham itu besar nilainya. Seperti kita ini 1 jam berpikir mengenai ilmu, dari maghrib sampai isya berpikir mengenai ilmu, ini lebih bagus nilainya dibanding ibadah biasa-biasa saja, ibadah sunnah selama 1 tahun. Hadis. Makanya nanti sambil kita ada ngajinya untuk Mas Reno agak tertunda, nanti habis isya ya sekaligus dengan mengaji begini kita niati pahalanya ngaji ini juga nanti kita kirimkan juga ke Mas Reno. Malah luar biasa, amin, semoga sampai kepada beliau. Dan saya yakin beliau husnul khotimah lah, orang baik Mas Reno itu. Contoh ini untuk kita bersama. Orang sudah paham apa itu namanya tumak nina. Makna antara lain makna dari tumak nina itu adalah tenang. Ibarat kata tumak nina itu begini. Kalau kita nyetir mobil, kalau giginya sudah masuk tek, baru kita gas. Nah itu tumak nina. Bukan bareng dengan kita masukkan gigi belum tek tapi kita sudah ngegas. Akhirnya suaranya apa? Krak gitu kan. Nah itu bukan tumak nina. Jadi tumak nina itu kalau sholat Allahu Akbar itu baca subhana rabbiyal a'la itu bukan sambil bergerak. Tapi ketika sudah Allahu Akbar, sudah sujud, baru subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Selesai Allahu Akbar, itu tumak nina. Atau kalau kita ke warung gitu, bukan sambil berlari beli supermie misalkan begitu, sambil berlari, tapi tumak nina itu di depan butopo dulu misalkan begitu, udah diem, tidak sambil berjalan, baru ngomong beli supermie. Nah itu tumak nina. Tapi kalau kita lihat sholat kita kan sering lalai dengan itu. Kita betapa seringnya kita sambil bergerak tadi sambil baca. Nah, itu bukan tumak nina. Padahal tumak nina adalah rukun sholat yang tidak boleh. Untuk namanya rukun, nggak boleh ditinggalkan. Nah, itu yang dimaksud Mbah Muhammad Nawawi sampai menaruh kisah Imam Ghazali ini adalah pesan bahwa setinggi apapun ilmu kita itu jangan bikin gelo.
Ya, jangan bikin pegel dan loroi atine wong. Karena ketika kita setinggi apapun ilmu kita, tapi tukang bikin gelo, pegel dan loro hatinya orang, itu nggak ada artinya ilmu itu. Kenapa kok lalat? Lah iya, kepada lalat saja Imam Ghazali tidak mau mengecewakan, apalagi kepada orang, kan begitu. Ya kan? Cobalah sekarang itu kita budaya-budaya Jawa kuno itu kita tarik lagi. Orang Jawa itu kalau matanya sudah tatapan gitu. Coba kita latihan Pak Yuda. Ya. Saya mama nggak tahu Pak Yuda ini pas terus habis itu saya sudah tahu, sudah saling tatap. Kalau sudah saling tatap itu orang Jawa harus meneruskannya Pak Yuda. Nah gitu, orang Jawa. Tapi sekarang yang ada kan tidak, sudah tatap begini, terus pura-pura gak ngerti. Nah, itu sudah bikin gelo itu. Jadi ilmu menjadi, ya itu yang disebut al ilmu bila amalin kasyajari bila tamar. Ilmu tanpa diamalkan itu sama dengan pohon tanpa buah. Gitu. Pohon yang mestinya berbuah tapi tanpa buah. Kalau ada pohon yang memang tak berbuah ya, bukan itu maksudnya. Kita nanam pohon kelengkeng kan mestinya berbuah, tapi ternyata nggak pernah berbuah. Berarti kasyajar itu berarti pohon yang mestinya berbuah tapi tidak berbuah. Itu ilmu. Dan sikap gelo ini kalau kita tarik ke budaya di negeri kita ini sudah parah, maka harus kita mulai dari kita. Mulai dari diri kita, mulai dari rumah kita, ya dari orang-orang terdekat kita. Bagaimana kita nggak bikin gelo kepada istri kita, tapi kalau bisa itu bikin lego, kan ya? Lego itu lega, enak, nyaman. Orang itu bisa nyaman itu. Bagaimana supaya kita itu bisa nyaman? Artinya kalau kita pidato begini, sebagai orang yang berbicara, bagaimana supaya bikin nyaman pendengarnya sehingga tidak merasa tersiksa. Misalkan khutbah kemudian 30 menit kan merasa tersiksa walaupun itu baik. Bagaimana khutbah kalau kita belum pandemi itu jangan sampai lebih dari 15 menit. Tapi sekarang pandemi, khutbah pertama dan kedua jangan sampai lebih dari 11 menit. Sebagai mustami, bagaimana tidak bikin gelo orang yang berbicara? Ya, saya biasanya nggak nyaman gitu kalau pas mendengarkan begitu terus ada teman ngajak ngomong, itu sih nggak nyaman saya. Karena nggak enak sama yang khawatir bikin gelo. Ngelakson mobil antara marah dengan tidak marah itu kan beda walaupun mobilnya sama. Dan kita kalau marah itu neken yang wing gitu. Tapi kalau nggak marah kan bisa din gitu. Ini walaupun ini pekerjaan tangan. Yang kalau kita wudhu ini udah kita basuh, ya Allah, tanganku ini banyak dosa ya Allah. Wudhu. Nah, sudah diwudhoni kok begitu gampangnya membuat gelo orang lain dengan ngebel. Karena coba kapan-kapan saya syutingkan, saya tak bawa syutingan ke lampu merah itu tak syutingkan. Lah banyak sekali terjadi. Lampu itu loh belum hijau, belakang itu sudah didin gitu. Nah ini kalau ngaji tuh alat ini kan nggak masuk berarti. Terus apa artinya tinggi ilmu? Terus yang kita cari dalam hidup ini apa? Wong kita bekerja itu hakikatnya adalah untuk menyempurnakan ibadah. Terus gimana wong menyempurnakan ibadah itu artinya adalah berterima kasih kepada sesama dan bersyukur kepada Allah. Mana ibadah yang antara lain di situ. Kepada sesama kita saling berterima kasih, kepada Allah kita bersyukur, dan dinyatakan oleh Nabi lam yashkurillah man lam yashkurinnas, belum bisa dianggap bersyukur kepada Allah kalau kita tidak bisa menghargai sesama hamba Allah. Terus kalau demi bekerja tadi terus kita marah-marah bikin gelo. Kalau di sini nanti adik-adik saya doakan ada yang jadi menteri, ada apa gitu ya. Itu upayakan nasihat itu juga jangan sambil gelakno orang.
Kan ada orang itu menasehati tapi bikin gelo. Menasehati itu dinyatakan wal asri innal insana lafi khusr. Pasti merugi kalau kita tidak saling menasehati. Saling, ada kata saling. Tapi kalau menasehatinya tadi tidak memegang unsur kehati-hatian, bagaimana tidak bikin gelo, itu tidak kita pegang, ya percuma. Mau menasehati tak apa bikin gelo. Kalau ada kepala atau atasan sing senengane ku meso-meso, kalau marah itu sampai kata Yai Rauf itu matahari aja berhenti gitu kan. Itu kalau beliau pensiun, seluruh rakyat Indonesia di kantor itu tadi bikin tumpeng tasakuran. Nah, kita jangan jadi manusia seperti itu. Kalau bisa datangnya kita itu yang orang tasakuran, dan perginya kita itu orang itu merasa kehilangan. Jangan malah kalau datangnya kita itu orang nggak tenang, ya, begitu orangnya pergi semua ngomong plong gitu kan, bareng-bareng plong gitu. Maka di sini selanjutnya dari kisah yang sepertinya sederhana tadi, intinya adalah bagaimana supaya hidup kita ini tidak kita isi dengan bikin gelo kepada orang lain. Bikin gelo. Dan biasanya orang sing digelakno itu adalah orang yang ada di bawah. Biasanya. Misalkan orang minta dilayani gitu kan. Kalau sekarang sudah tidak terjadi di rumah sakit itu, tapi saya pernah Pak ngalami. Bawa orang sakit naik angkot Pak. Saya sepupu saya, tua dia tapi saya kakaknya. Saya bawa, saya gendong dari angkot itu. Nyampe di rumah sakit bunder tempo dulu, bukan bunder sekarang. Begitu nyampe kan rumah di Panceng sana. Kemudian Pak mau daftar, mana kartunya? Ya Allah, kartunya lupa Pak, di Panceng. Ambil kata gitu. Daftar lagi Pak, nggak bisa karena udah terdaftar. Pak tolong daftar lagi saja Pak. Kalau ke Panceng orang kondisi nggak dilayani betul Pak. Nah itu kan orang bikin gelo kan. Akhirnya bisa dilayaninya ya harus mengeluarkan ilmu preman. Iya, waktu itu saya belum pegawai negeri, dia pegawai negeri. Saya lihat pinjam pulpennya gitu kan, tak tulis siapa namamu, kayak gitu kan. Terus kopiannya tak ambil, tak lepas begini, geger rumah sakit itu. Akhirnya dokter keluar semua. Apa masalahnya? Begini-begini. Ya udah saya langsung malah tanpa antri langsung ditangani sama dokter gitu. Karena itu di luar, tapi nggak boleh ditiru. Itu waktu rambut saya masih gondrong. Gitu. Sekarang hilang udah. Nah, jangan pikir, upayakan, nggak tahu nanti kita terapkan bagaimana orang itu tidak gelo. Ya, bagaimana orang itu tidak gelo. Pesan selanjutnya ini adalah hadis tentang bagaimana supaya kita bisa berharap supaya nanti meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Akhirnya adalah mendoakan kepada orang lain, kepada umat Nabi Muhammad. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Wa min asbabil husnil khatimah, lan iku setengah saking sebab meninggal husnul khotimah, al muwadzabatu utawi netepi ala hadhi doa ing atase ikilah doa. Jadi sebagai penopang harapan kita untuk bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah itu adalah mendoakan seperti ini, katanya gitu. Apa doanya? Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Ya Allah, seluruh umat Nabi Muhammad ini sampean ampuni ya Allah, gitu kan. Jadi itu menjadi penyebab kita insya Allah, kalau kita biasakan insya Allah dan semoga kita meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Artinya apa? Apa cukup kita doakan? Tidak. Artinya kan selain kita doakan kan sikap kita ini bagaimana kepada sesama umat Muhammad. Jangan niru yang sekarang ada di
pemerintahan pusat itu, ya Allah, podo Islame loh kayak gitu. Saya lihat Twitter lah pening kalau mikir. Kenapa yang berprestasi itu tidak disyukuri? Kenapa begitu takutnya untuk persaingan nanti di 2024? Kenapa dibawa-bawa ke sana? Kenapa yang sekarang itu yang berprestasi tidak kita matur nuwuni? Kenapa lupa bahwa kalau kita tidak bersyukur di antara sesama ini tidak dianggap bersyukur kepada Allah? Kenapa tidak itu yang dilakukan? Kenapa tidak prihatin dengan adanya negeri yang sekarang sudah penuh musibah begini? Jadi apa yang di dalam surat Yasin itu, wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundi minas sama'i wa ma kunna munzilin. Saya khawatir loh, nanti negeri kita disikapkan seperti itu, kan ngeri kan. Negeri kok tukaran terus, kata surat Yasin itu kan, orangnya kok ngeyel terus, kok berkelahi terus. Bisa-bisa negeri itu tidak akan aku datangkan kepada mereka bala tentara dari langit, dan tidak akan pernah aku datangkan. Itu di dalam surat Yasin. Nah kok dibiarkan tukaran, podo Islami, ya Allah, kita diombang-ambingkan. Akan kita pusing, kita bukan presiden ya, kita sebagai rakyat kita kembalikan ke rumah kita masing-masing lah. Bagaimana anak-anak kita tidak tukaran sama saudaranya? Bagaimana jamaah Sunan Giri ini persaudaraannya kita bangun dengan kental, saling mendoakan, ya Allah kabeh jamaah Sunan Giri muga-muga Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad, kan begitu. Kalau yang kecil-kecil dengan Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad ini udah rontok lah, insya Allah. Wong ketika kita mendoakan begini ini, kemarin sudah saya sampaikan kan, kenapa mendoakan orang lain itu lebih cepat dikabulkan daripada kita mendoakan diri kita sendiri? Karena kalau kita mendoakan orang lain, malaikat ikut mendoakan. Ya Allah, ampunilah saudaraku Yuda ya Allah, gitu kan. Malaikatnya bilang, walaka mithlu, demikian kamu juga, ya kan. Jadi mendoakan begitu itu malaikat kiri kanan, walaka mithlu, semoga kamu juga begitu, gitu. Tapi kalau kita mendoakan begini, ya Allah ampuni dosa saya ya Allah, malaikatnya hanya mencatat. Imam Hanafi berdoa minta diampuni. Jadi malaikatnya nggak malah mendoakan, hanya mencatat gitu. Tapi kalau kita mendoakan orang lain, malaikatnya ikut mendoakan. Itu yang menjadi alasan kenapa mendoakan orang lain lebih cepat dikabulkan daripada mendoakan diri kita sendiri, gitu kan. Maka ini Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad berarti sama dengan mendoakan semoga kita juga diampuni. Kalau ada dosa besar yang kiranya butuh si dia sendiri untuk minta ampun, maka dioper yang kedua, Allahumma arham ummat Sayyidina Muhammad, ya Allah sayangi seluruh umat Nabi Muhammad. Allahumma astur ummat Sayyidina Muhammad, ya Allah aib-aibnya sampean tutupi ya Allah. Nah sekarang yang ada, yang saya ceritakan di medsos itu, saling membuka aib gitu. Yang membuka aib itu biarkan Pak Polisi, Kejaksaan dan yang bertugas lah, kita nggak usah ikut-ikutan. Allahumma jebur ummat Sayyidina Muhammad, ya Allah kalau ada kurang-kurangnya umat Nabi Muhammad itu sampean tutupi, sampean tambal. Allahumma jebur, wajeburni itu kan. Allahumma jebur ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummat Sayyidina Muhammad, ya Allah selalu tambahkan kebaikan untuk umat Nabi Muhammad. Sehingga kenapa kalau Allahumma aslih itu, kalau kita mintakan tambahan kebaikan itu seiring dengan bertambahnya umur kita semakin dewasa. Kan banyak orang yang usianya saja tambah dewasa tapi jiwanya nggak tambah dewasa. Nah kita jangan seperti itu. Na'udzubillah min daliknya. Dengan doa ini, Allahumma aslih ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma afi. Nanti insya Allah ini doanya kita share di grup biar nanti bisa diamalkan bareng-bareng. Allahumma afi ummat Sayyidina Muhammad, ya Allah selamatkan, afi itu ya selamatkan umat Sayyidina Muhammad. Allahumma hafad ummat Sayyidina Muhammad. Coba sampean keluar, kita keluar di gang utaranya Unmuh itu. Kalau kita ingin nyabrang ke timur, kita udah lihat betapa banyak orang yang egoisnya luar biasa.
Kita kalau nggak kendel, nggak bisa nyabrang, sampai kepengen nyabrangnya itu hari Senin, bisa nyabrangnya hari Rebo. Kok nggak ada orang yang ngerem kemudian Allahumma afi umat Sayyidina Muhammad, Allahumma astur, Allahumma mahfad, kan begitu, kok nggak ada. Sementara kalau kita santun itu menjadi di tengah orang-orang yang sangar-sangar itu, kita menjadi orang seperti orang bodoh. Iya kan? Tapi ya biarin, yang kita butuh penilaiannya Allah, nggak butuh penilaiannya orang kok, ya kan gitu. Ya nggak apa-apa begitu ya, sabar-sabarilah, latihan sabar kan begitu. Nah mereka begitu nggak apa-apa, yang penting kita jangan begitu, gitu kan. Allah mahfad umat Sayyidina Muhammad. Kalau ada orang nyebrang itu kayaknya mau ditabrak-tabrak aja, padahal kita penyebab bisa meninggal husnul khotimah adalah termasuk, ya Allah jagalah umat Sayyidina Muhammad. Ya bukan hanya kita doakan, kita juga bersikap begitu. Kalau ada nyebrang bagaimana? Kecepatan sekian itu layak enggak? Umpama di sini ke sana menggunakan kecepatan 60 kilo per jam. Itu Allah mahfadnya di mana? Gitu kan. Oh ini di kampung ya, mbok 10 km per jam. Udah bantrem itu tuh di sini. Nah, ya gitu-gitu itu yang ilmu kita amalkan dalam rangka biar kita nggak bikin gelo pada anak kita. Sebagai anak kepada orang tua, bagaimana kita nggak bikin gelo kepada orang tua, ya kan? Karena ada anak itu yang bikin gelo kalau untuk bayar SPP kuliahnya aja kepada orang tua ngomongnya kayak debt collector, kan ada kan? Tapi kalau santri enggak ya? Enggak lah santri. Makanya kalau bisa cucu-cucu kita itu kita pondokkan, Pak. Saya aja kalau seandainya bisa memutar waktu gitu, saya kepengin hufat deh. Ternyata enggak enak, enggak jadi hufat itu. Iyalah. Kalau khutbah saya harus bawa teks, karena khusus ayat harus saya baca. Kalau enggak saya baca gawat itu. Keliru yang kayak tadi, ya malun sama ya lamun ini hurufnya sama, artinya beda jauh kan gitu kan. Semangat banget saya ya. Allahumma arham umat Sayyidina Muhammad rahmatan aman ya rabbal alamin. Allahumma ighfir li umat Sayyidina Muhammad. Artinya ya udah, karena udah diadani ya. Jadi intinya mari kita mendoakan yang baik-baik, tapi bukan hanya mendoakan, sikap kita itu bagaimana sinkron dengan doa kita. Ya. Karena doa yang paling mustajab adalah kelakuan kita. Ya, ya Allah selamatkan saya, tapi kita maling, ya digebuki orang. Tapi kelakuannya udah nggak maling, ya selamatkan gitu kan. Berarti doa yang paling mustajab adalah kelakuan kita. Nanti nyuwun dikoreksi karena itu angan-angan saya, nggak dari buku ini. Angan-angan saya saja. Terima kasih. Semoga apa yang kita kaji, barangkali saya terlalu keras, saya mohon maaf. Memang ini karakter Pak, diempet-empet ya, memang premannya tetap keluar aja gitu. Ya, diempet-empet ya, premannya tetap keluar aja. Semoga apapun yang kita lakukan, kalau salah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau benar semoga dicatat sebagai bentuk ibadah kita, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diselamatkan dari perbuatan dosa dan dibimbing oleh Allah untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang membuat kita kelak menjadi manusia yang layak mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup sekian, mohon maaf, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.